Masuk minggu ke-41, kita lihat apa yang terjadi di sejarah teknologi dari tanggal 9 sampai 15 Oktober ini. Gak semua TWS cocok dipakai ngegame karena delaynya bakal terasa. Kecuali yang satu ini, Asus ROG Zetra True Wireless yang udah pasti dibuat untuk gamer. Punya low latency wireless connection, udah jelas punya ANC juga, daya tahan baterai up to 27 jam dengan wireless charging case. Fitur quick charge-nya mantep banget. 10 menit ngecas bisa dapat 90 menit pemakaian. IPX4 splash proof water resistance dan juga support equalizer dan virtual 7.1 lewat Armoury Crate. Bentuknya jelas cakep. TWS dan charging case-nya bisa bikin salvo. Banyak kota besar di Indonesia yang punya satu komplek kota tua atau kalau di Semarang disebutnya kota lama gitu ya. Jadi itu adalah satu kelompok bangunan, bukan kelompok sih, satu daerah gitu ya. Yang bangunannya adalah bangunan-bangunan tua bawaan dari zaman penjajahan Belanda dulu. Cuma sayangnya jarang banget yang dikelola secara benar sebagai sebuah komplek bersejarah. Contoh lagi yang di Semarang gitu ya. Saat ini memang dia udah aktif menjadi daerah wisata, tapi ternyata dia lebih fokus untuk jadi tempat nongkrong dan juga tempat selfie. Hampir nggak ada sesuatu yang menjelaskan tentang kejadian bersejarah apa yang terjadi di sana. Jadi mungkin semacam dipasang plakat kayak atau dikasih poster atau dikasih tulisan apa gitu ya tentang gimana sejarah berdirinya bangunan ini atau kejadian apa yang pernah terjadi di situ. Hampir nggak ada sama sekali atau at least di Semarang nggak ada gitu ya. Jadi kalau kita jalan-jalan ke kota lama yang seharusnya penuh nuansa historis gitu ya, ternyata yang bisa kita dapat di sana hanya sekedar selfie doang. Tapi hal ini tidak terjadi di banyak negara lain karena di sana banyak yang rajin banget ngasih tulisan tentang kejadian bersejarah apa yang pernah kejadian di suatu tempat gitu ya. Kayak contohnya nih, ada satu plakat yang dipasang di Cambridge Port. Di tahun 1961, di sana dibuat sebuah plakat untuk mengenang hal bersejarah yang terjadi di situ hampir 100 tahun sebelumnya. Kejadian bersejarah yang dimaksud terjadi tanggal 9 Oktober tahun 1876. Saat itu Alexander Graham Bell dan Thomas Watson mendemonstrasikan telepon dua arah menggunakan kabel outdoor antara Boston dan Cambridge. Dan akhirnya sekarang udah jalan 1 abad lebih gitu ya. Kalau ada orang yang datang ke tempat itu, mereka bukan cuma dapat foto doang, tapi mereka juga bisa tahu dan dapat informasi baru bahwa ternyata di situ pernah terjadi kegiatan yang sangat bersejarah. Tanggal 10 Oktober tahun 1980, Midway merilis video game Pac-Man di Amerika Utara dalam bentuk game arcade. Game ini sebenarnya udah dirilis di Jepang bulan Mei di tahun yang sama dengan nama Pac-Man yang akhirnya dirubah jadi Pac-Man biar nggak bikin salah paham. Tapi saat masih dirilis di Jepang, penerimaan orang masih biasa-biasa aja. Baru setelah dirilis di Amerika, Pac-Man menjadi viral. Dia adalah game pertama yang beneran menjadi mega hit di sepanjang sejarah video game sampai muncul sebutan Pac-Man Fever. Minggu lalu saya udah sempat cerita tentang kalkulator di tahun 50-an yang bentuknya gede banget kayak lemari gitu ya, dan listriknya juga boros banget. Tapi ternyata kalau kita bicara tentang cikal bakal kalkulator itu sudah ada dari sejak puluhan tahun sebelumnya. Salah satunya tercatat di tahun 1887, tepatnya tanggal 11 Oktober. Seorang inventor bernama Dor E. Feld mendapat paten untuk sebuah alat yang dinamakan comptometer. Beliau melakukan percobaan melakukan hitungan pertambahan dengan sebuah alat yang dia buat pakai kotak makaroni. Akhirnya alat ini berhasil melakukan banyak perhitungan seperti pertambahan yang hasilnya ditampilkan dalam bentuk single register. Kemudian untuk pengurangan dilakukan dengan sistem nines complement arithmetic, sedangkan perkalian dilakukan dengan melakukan pengulangan pada pertambahan. Alat ini sukses secara komersial terutama untuk dunia bisnis hingga akhirnya di awal abad 20 dibuatlah Comptometer School yang mengajarkan orang cara menggunakan alat ini dengan efisien. Di beberapa episode sebelumnya saya udah sering cerita tentang perjalanan Steve Jobs saat diberhentikan dari Apple dan akhirnya mendirikan perusahaan baru gitu kan. Nah, di tanggal 12 Oktober tahun 1988, Steve Jobs memperkenalkan NeXT, komputer yang berhasil dibuatnya setelah keluar dari Apple Computer Inc. Secara komersial, NeXT ini sebenarnya gagal, tapi dia berhasil memperkenalkan banyak fitur baru yang nantinya digunakan pada dunia personal komputer. Di antaranya adalah optical storage disk, built-in digital signal processor untuk voice recognition, dan object-oriented language untuk mempermudah programming. Tapi kecanggihan ini tetap nggak bisa membuat orang tertarik untuk beli karena harganya gila, 6.500 USD bre. NeXT Computer Inc. akhirnya nggak kuat juga dan berubah jadi NeXT Software Inc. yang nantinya dibeli Apple di tahun 1997. Para generasi setengah tua yang zaman kecil dulu suka nonton film-film mafia Hong Kong gitu ya, yang bintang filmnya siapa sih? Chow Yun Fat gitu kan, terus Andy Lau.
Itu biasanya udah familiar bahwa zaman dulu mafia-mafia itu kalau pakai HP itu yang bentuknya gede banget, yang akhirnya dia sukses dibuat sebagai tempat minum kalau di Indonesia. Dan untuk orang Asia, kita mengenal bentuk-bentuk tadi sebagai generasi HP yang awal-awal muncul dulu. Tapi kalau yang doyan nonton film Hollywood, ternyata HP generasi awal bentuknya berbeda, bre. Yang paling sering kita lihat kalau di film Hollywood itu HP-nya terpasang di mobil, bentuknya hampir sama kayak telepon rumah dan bisa dipakai seperti ya kita telepon biasa. Dan hal itu memang nyata. Tercatat di tanggal 13 Oktober tahun 1983. Jaringan telepon seluler secara resmi live pertama kalinya di Amerika Serikat. Seorang eksekutif dari perusahaan Ameritech Mobile Communication, Bob Barnett, melakukan panggilan telepon dari mobilnya yang diparkir di Soldier Field di Chicago. Dan hal ini menandakan bahwa jaringan seluler sudah siap digunakan. Kumpul-kumpul sama teman boleh, tapi harus yang positif. Jangan kumpul sama orang yang melakukan hal-hal jelek gitu ya. Jadi kalau kamu suka main komputer dan akhirnya kamu bikin perkumpulan orang-orang yang memang hobi dengan komputer, jangan cuma dipakai mabar, bre. Sekali-sekali bikin klub yang bermanfaat seperti yang terjadi di tahun 50-an. Tanggal 14 Oktober tahun 1957 adalah hari terbentuknya BCS, British Computer Society, yang tujuannya sangat mulia, membantu mengedukasi orang tentang komputer secara profesional. BCS sendiri sampai hari ini masih berdiri, dan di tahun 2021 tercatat anggotanya sudah lebih dari 57.000 orang, dan bukan hanya dari Inggris tapi di seluruh dunia. Nah, sekarang kita mundur ke 1 abad sebelumnya. Saat itu ada bukan sebuah kelompok sih, tapi lebih tepatnya sebuah perusahaan yang juga masih bertahan sampai sekarang. Tanggal 15 Oktober tahun 1878, Thomas Edison dan beberapa orang investornya mendirikan Electric Light Company. Tujuan utamanya adalah menerangi kota dengan lampu buatan Edison. Setelah mendirikan perusahaan ini, Edison juga mendirikan beberapa perusahaan lain yang nantinya akan dilebur menjadi satu dengan nama General Electric yang sampai hari ini masih berdiri. Dan itulah yang terjadi dalam sejarah teknologi dalam 1 minggu ke depan. Pengen tahu kelanjutannya? Kita ketemu lagi minggu depan.